Halo Sobat Sehat RSSA. Bersama saya Aditya. Welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada kesempatan kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah seputar vaksin COVID-19 dan kabar hoaks yang menyertainya. Untuk itu, saat ini kami telah mengundang ahlinya ahli dan pakarnya pakar. Kepada yang kami hormati, Dr. Dewi Indiastari, spesialis penyakit dalam. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Sehat dokter hari ini? Sehat mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah datang dokter. Sama-sama. Baik. Dokter, sebelum kita masuk ke acara podcast kita, mungkin dari Dokter Dewi ingin sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya obrolan kita lebih family-able gitu dokter. Oke, siap. Siap. Salam sehat semuanya, saya Dewi Indiastari. Saya adalah staf di Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSSA. Oke, siap Dokter Dewi. Baik. Mengingat tema kita hari ini adalah seputar vaksin, dokter. Kita ketahui bahwa vaksin sudah mulai datang. Yes. Ya, juga sudah mulai diberikan kepada masyarakat. Betul. Namun di luar sana, dokter, masih ada beberapa kabar-kabar negatif, hoax, yang membuat paradigma vaksin ini menjadi negatif. Nah, salah satunya adalah, saya bacakan ya dokter ya. Apakah benar dokter, jika vaksin sebenarnya tidak diperlukan karena virus itu akan hilang sendiri nantinya? Nah, itu bagaimana dokter tanggapan dari seorang ahli ya, dalam melihat itu? Ya, itu memang kabar burung ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari segi penyakit infeksi, vaksin itu tujuannya adalah untuk menimbulkan kekebalan dari tubuh kita. Seandainya kita terserang penyakit tersebut, maka diharapkan sudah kekebalannya sudah ada dan gejala klinisnya juga diharapkan tidak berat atau malah tidak sakit. Jadi walaupun dalam hal ini konteksnya virus memang beberapa self-limiting disease. Jadi virus itu beberapa kalau memang daya tahan tubuh baik itu memang harapannya bisa sembuh sendiri, seperti DB ya, demam berdarah dan lain sebagainya. Cuman memang karena ini pandemi dan juga virusnya juga mengalami mutasi dan juga penyebaran yang sangat cepat, maka kita juga harus bisa membentuk atau harapannya melindungi kekebalan yang rentan terhadap angka kesakitan virus COVID ini. Oke, dokter Dewi. Dari penjelasan dokter itu ada yang sedikit ingin saya ketahui ya dokter ya. Sebenarnya bagi kita masyarakat umum ya, aman nggak sih dok divaksin itu? Ya, tentunya yang sudah beredar, sudah diedarkan di masyarakat dan untuk yang saat ini masih para tenaga medis ya, itu betul, tentunya sudah aman karena sudah melewati proses uji klinis tahap 1, 2, 3. Bahkan sudah keluar dari Badan POM adalah EUA. EUA itu adalah Emergency Use Authorization. Artinya keamanan itu vaksin itu dapat digunakan dan karena ini kondisi darurat, jadi itu bisa digunakan dan sudah ada edaran dan juga sudah ada dari BP POM dan juga dari Kemenkes juga menyatakan itu sudah bisa digunakan untuk saat ini karena sudah keluar. Bisa digunakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa vaksin ini sudah masuk uji klinis. Sudah. Ya. Jadi begini dokter, beberapa waktu yang lalu saya melihat di sosial media nih dokter, itu ada postingan kemasan dari vaksin yang diberikan kepada Indonesia. Ada tertulis sedang dalam masa uji klinis. Nah, saya mewakili masyarakat umum dalam melihat itu seolah-olah apakah kita ini menjadi kelinci percobaan begitu dokter? Seolah-olah seperti itu kalau kita melihat postingan itu gitu. Dan itu kan menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Nah, bagaimana dokter? Untuk saat uji klinis tentunya dengan yang beredar sekarang itu kemasannya berbeda Mas Edit. Jadi saat uji klinis itu memang digunakan khusus ya, jadi semacam prefilled syringe. Jadi syringe ada tulisannya memang untuk uji klinis. Waktu itu sebelum keluar EUA dari Badan POM-nya. Tetapi untuk saat ini sudah tidak ada tulisan itu karena bentuknya sudah berbeda. Saat ini yang dikeluarkan, yang diberikan untuk gelombang pertama ini adalah yang bentuknya vial.
Jadi vial satu dosis. Jadi satu orang satu dosis, satu injeksi. Jadi bukan yang ada tulisannya only for clinical trial, itu bukan. Dan juga bukan kemasan yang sama dengan yang saat uji klinis sebelumnya. Mohon maaf dokter, tadi ada istilah apa dokter? Prefill syring. Prefill syring. Prefill syring. Ya. Apa itu dokter? Kalau prefill syring itu biasanya dalam satu suntik itu sudah ada vaksinnya. Oh, itu sudah ya, ada jadi vaksinnya. Tidak berbeda kemasan dengan yang sekarang. Sekarang bentuknya vial seperti injeksi gitu, tabung kecil injeksi, dan kita harus mengambil, kemudian kita ambil dari spet. Dan kita injeksikan ke resipien atau penerima vaksin. Kalau yang waktu uji klinis itu sudah speknya jadi satu, jadi langsung injeksi waktu itu. Berarti anggapan kita menjadi kelinci percobaan itu hoax sepenuhnya dokter ya? Tentunya. Aman, aman dan halal begitu ya? Siap. Sudah keluar dari MUI dan juga Badan POM juga sudah keluar. Wait a minute, MUI sudah mengeluarkan label halal dokter? Sudah dong. Jadi sudah sertifikasi halal oleh MUI ya. Oke. Ada kabar yang lain tadi dokter? Siap. Nah, selain kita menjadi kelinci percobaan, ada juga kabar yang menjelaskan bahwa vaksin ini mengandung gen atau sel dari binatang. Nah, dalam hal ini kera, monyet. Nah, itu bagaimana dokter? Ya, jadi begini Mas, sebenarnya itu saat pembuatannya, maka yang memang dibutuhkan untuk dalam media kultur. Jadi untuk memperbanyak atau saat pembuatannya. Tapi yang saat diberikan itu adalah vaksin yang dimatikan. Sehingga tidak mungkin yang sel yang saat pembuatan kultur ini tidak mungkin terbawa dalam pembuatan vaksin secara massal. Jadi tidak mungkin kita diberikan vaksin yang tersebut dan maka akan nanti setelah divaksin sudah tertular atau berubah menjadi monyet atau atau yang lain. Itu. Jadi bagaimana dokter? Saya menangkap beberapa capture gambar ya dari postingan-postingan beserta komennya. Itu justru ada yang pernah mengungkapkan jangan-jangan setelah kita vaksin kita jadi monyet. Nah tuh. Terus dari pecinta hewan pun juga pembuatan vaksin ini jangan-jangan pemusnahan nih untuk monyet. Jadi ada kabar-kabar seperti itu dokter. Jadi itu hoax juga dokter ya? 100% itu hoax ya. 100% hoax. Jadi tidak ada pemusnahan? Tidak. Binatang-binatang? Tidak, kalau untuk pembuatan vaksin tidak. Nanti setelah saya divaksin nggak jadi monyet dokter? Jadi ganteng kayaknya. Dokter bisa aja. Nah, jadi begini dokter, ada anekdot di masyarakat ya dokter ya. Vaksin itu adalah virus, adalah virus yang dimasukkan ke tubuh resipien atau penerima, dan apabila resipien itu menerima virus tersebut, dia akan tertular, akan semakin cepat tertular, akan seolah-olah dia dimasuki oleh penyakit sehingga dia jadi sakit. Nah itu bagaimana dokter? Ya, jadi sebenarnya dasar pembuatan vaksin yang sejak dari dulu itu adalah salah satunya adalah virus atau bakteri yang telah dimatikan. Ya, jadi beberapa vaksin itu banyak Mas, ada yang bakteri atau virus yang telah dimatikan, ada yang diambil gennya saja agar terbentuk antibodi kekebalan seperti itu. Nah, untuk yang COVID ini memang ini adalah virusnya adalah yang sudah dimatikan. Sehingga harapannya saat disuntikkan kepada orang resipien, maka harapannya akan memacu sel kekebalan tubuh kita untuk menimbulkan atau membuat antibodi terhadap virus itu. Sehingga kalau kita nanti terpapar atau terinfeksi oleh virus yang sama itu, maka tidak ada gejala sakit yang berat atau mungkin bahkan kita bisa terlindungi dari sakit dan juga resiko penularan ke orang lain itu yang semakin kecil. Dokter Dewi, ini kan tadi dokter menjelaskan bahwa itu virus yang dimatikan. Apakah ada jaminan bahwa virus itu mati? Ataukah justru di dalam vaksin itu sebenarnya ada virus, cuman dia hanya sekedar dilemahkan gitu. Tapi dia nggak mati, dia tetap aktif, cuman sekedar dilemahkan. Apakah iya dokter? Kalau untuk pembuatan vaksin macam-macam ya. Jadi ada yang virus dimatikan, hanya dilemahkan saja. Kemudian ada yang materinya yang kita ambil, proteinnya itu saja. Nah, untuk yang ini memang yang dimatikan Mas. Yang dimatikan harus mati?
Untuk yang vaksin COVID ini memang dipilihkan yang inactivated virus. Gitu. Kenapa begitu, dokter? Jadi sebenarnya untuk yang saat ini sedang beredar memang yang inactivated virus. Tapi sebenarnya di dunia sudah bermacam-macam, ada sekitar ya mungkin bisa sampai 30-40 jenis vaksin. Tetapi yang sudah diautorisasi adalah mungkin 6 ya. Kita ada yang di vaksin yang di Eropa juga berbeda dengan di sini, di Cina pun juga berbeda. Jadi yang untuk di Indonesia saat ini adalah vaksin COVID Sinovac yang inactivated virus atau sudah dimatikan. Kalau vaksin lain yang diambil adalah RNA-nya atau zat proteinnya itu ada lagi, tapi belum masuk ke Indonesia untuk vaksin yang tersebut. Belum masuk. Ya. Saya tertarik, dokter, ketika tadi mendengar ada berbeda-beda vaksin terkait COVID di dunia ini. Iya, betul. Kok bisa berbeda, dokter? Apakah karena budaya yang berbeda, iklim yang berbeda, atau bagaimana? Kok nggak jadi satu gitu aja loh, dokter? Iya. Jadi sebenarnya kenapa latar belakang berbeda itu? Semua itu adalah berupaya untuk mencari atau manakah yang menimbulkan kekebalan yang paling baik. Tentunya yang diharapkan adalah efek yang ditimbulkan bisa kebal ya, melindungi. Tapi tentunya akan ada juga yang perlu diperhatikan dalam kita memberikan vaksin adalah efek keamanannya. Keamanan. Iya, jadi banyak hal yang kita harus timbang. Jadi apakah kalau yang materinya lebih baik, protein itu apakah juga menimbulkan atau apakah keamanannya juga lebih baik? Itulah yang makanya harus kemarin diujikan secara klinis. Nah, jadi setiap vaksin tidak sama. Efikasi atau hal yang bisa menimbulkan kekebalannya, efikasinya juga tidak sama tingkat keamanannya. Nah, untuk yang ini kita harus pilih dulu apa, bukan melindungi efikasinya sekian ratus %, bukan, tapi keamanan dulu. Keamanan. Keamanan dan keamanan dan kenyamanan ya, dokter ya, bagi penerima pasien. Namun pada prakteknya, dokter, terkait dari keamanan yang tadi sempat dokter bahas sedikit, itu apakah selama ini resipien vaksin atau penerima vaksin merasakan adanya keluhan setelah vaksin, dan wajibkah keluhan itu dirasakan? Nah, begitu dokter, bagaimana? Ya, kalau tanya keluhan setelah vaksin, ini kita berkaitan dengan adanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, atau mungkin ada yang menyatakan ini efek simpang daripada vaksin. Tentunya semua vaksin ataupun obat di dunia ini pasti juga ada efek samping tadi itu, yang berkaitan dengan keamanan. Selama ini sebenarnya vaksin kan sudah dilakukan, tapi yang dasar adalah untuk anak-anak ya. Kenapa kok yang anak-anak mungkin tidak banyak keluhan? Sebenarnya sama aja, efek-efek samping atau KIPI vaksin dari COVID dan juga yang lain itu sama seperti vaksin pada umumnya. Cuman kalau pada yang diberikan pada anak-anak, karena anak-anak itu tidak bisa mengeluh ya. Kalau bayi-bayi kan tidak bisa mengeluh ya, susah atau sedikit yang mengeluh, maka situasinya pada vaksin dewasa ini akan berbeda. Kalau dewasa mungkin dengan ada keluhan gatal atau sakit kepala atau nyeri atau kemeng di tempat suntikan itu pasti akan mengeluh. Dan semua keluhan ini harus tercatat, Mas Adit. Jadi kita sudah ada tim KIPK yang akan melayani setiap keluhan itu. Kemudian juga RSSA sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan KIPK, kejadian ikutan setelah vaksinasi COVID ini di area Jawa Timur. Salah satunya selain Sutomo. Jadi setiap keluhan harus tercatat. Nanti akan diinvestigasi lebih lanjut apakah itu memang terkait vaksinnya atau terkait teknis penyuntikan misalkan, atau terkait komorbid yang mungkin diderita. Baik dokter, tadi itu saya mendengar bahwa setiap keluhan akan tercatat. Setiap keluhan pasti akan ditindaklanjuti. Dari RSSA sebagai salah satu tim, mohon maaf tadi KIPK se-Jawa Timur ya dokter ya? Yang ditunjuk. Baik. Tindak lanjut seperti apa yang dilakukan apabila resipien vaksin atau penerima vaksin memunculkan sebuah gejala, dokter?
Oke. Kira-kira apa? Ya, tentunya resipien yang bergejala, kita akan telusuri ya. Kita telusuri, resipien melaporkan, atau mungkin seseorang yang mengetahui ada gejala pos vaksin, namanya akan melaporkan ke tim, dan juga harus ditangani secara medis, dalam artian mungkin bisa lewat poli rawat jalan, bisa juga lewat IGD bila gejalanya ternyata tidak bisa ditangani dengan obat sementara, jadi memberat, misalkan seperti itu. Nah, jadi tentunya di situ akan kita lakukan pendataan, dalam artian vaksin kapan, kemudian kita lihat batch-nya, nomor vaksin itu nomor berapa, kemudian akan kita waktu itu investigasi, misalkan injeksinya bagaimana, adakah di tempat injeksi ada ruam, benjolan, dan lain sebagainya, dan kemudian komorbid. Jadi kita menangani seperti layaknya pasien secara reguler. Ya, dan tetap harus mengisi form untuk dilaporkan, untuk diinvestigasi lebih lanjut oleh tim KIPI pusat dan provinsi. Oke dokter. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dari dokter, memang sebenarnya vaksin ini adalah sesuatu upaya yang sudah direncanakan secara matang ya dokter ya, oleh jajaran-jajaran yang terkait, termasuk salah satu adalah Nakes. Bahkan sampai tindak lanjut setelah menerima vaksin ya dokter ya? Iya, tetap. Jadi memang ini aman dan halal tentunya dokter ya? Halal, insya Allah. Aman. Ya. Oke dokter, baik. Jujur hati, saya tuh ingin ada banyak pertanyaan lagi dokter. Siap. Inginnya gitu, tapi ternyata ya kita harus dipisahkan oleh waktu dokter. Jadi ada durasi di sini. Jujur hati ingin bertanya, namun waktu yang memisahkan. Oke, Dokter Dewi Indiastari, spesialis penyakit dalam. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan terima kasih atas sharing ilmunya, dokter, yang bermanfaat khususnya bagi saya yang mewakili masyarakat umum. Dan bagi sobat RSSA semua, terima kasih untuk senantiasa mengikuti acara podcast kita dan nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik. Dan akhir kata, salam sehat untuk kita semua. RSSA Jaya.